curang, peraih nilai SKD tertinggi didiskualifikasi. Jangan kaget mendengar ini, tapi mari kita bahas mendalam supaya kejadian tahun ini tidak terulang lagi atau setidaknya mengurangi tingkat kecurangan di seleksi CPNS dan P3K tahun 2003. Yuk, kita mulai. Selamat datang di Koma Channel. Oke, langsung gue bacain deh. Gue bakal membedah ada apa di balik ini semua. Mungkin dari angkatan CPNS atau P3K tahun 2001 bisa memflashback kejadian ini. Siapa sih orang ini? Gimana sih cara dia curang? Ada gak sih komplotannya? Dan berapa sih nilai dan SKD-nya? Langsung aja bre. Gue ambil beritanya dari tribunsumsel.com. Sosok profil Brian Teguh Tosuli peraih nilai tertinggi SKD CPNS 2001 didiskualifikasi curang. Ini mohon maaf nih kalau misalkan pronunciation gue kurang bagus. Tribunsumsel.com. Brian Teguh Tosuli didiskualifikasi karena berbuat curang saat pelaksanaan SKD CPNS 2001. Dugaan kecurangan peserta tes CPNS ini mencuat setelah tim BKN menemukan adanya pengerjaan tidak wajar. Asal lu tahu nih ya, skor yang dia capai sebesar 510 poin. Ih, sedap. 510 loh, dari 550. Itu artinya kan 93% jawaban benar nih. Atau bisa lu bayangin, dari 110 soal, dia benernya itu 102 soal. Ih, sedap. Tadi jelaskan, BKN menemukan adanya pengerjaan tidak wajar. Lah kok bisa? Nah ini nih alasannya. Dugaan kecurangan itu bertambah kuat usai komputer peserta dikirim ke laboratorium forensik di Makassar. Berdasarkan hasil forensik, dalam komputer itu terdapat aplikasi remote Zoho Meeting atau yang berupa Zoho Assist yang terinstal beberapa hari sebelum ujian. Kalau lu pikir-pikir nih ya, kenapa komputer yang dibawa? Kenapa gak objek atau pelakunya aja? Kenapa gak Brian Teguh Tosuli ini yang diwawancarai aja? Gue curiga tim BKN sudah tahu dari cara dia menjawab soal. Ada kecurigaan di situ. Jadi biar make sure kecurigaan itu ya BKN membawa komputer itu. Dan hasil pengecekan laboratorium itu bener bre, terdapat aplikasi remote Zoho Assist. Nah apa ini aplikasi Zoho Assist nih? Ini gue langsung ke websitenya. Zoho Assist itu cara mengontrol PC secara jarak jauh dari mana saja. Zoho Assist memungkinkan Anda mengontrol PC dari jarak jauh di mana saja di seluruh dunia langsung dari meja Anda. Anda dapat memulai dan menjadwalkan sesi dukungan jarak jauh serta memecahkan masalah tanpa repot. Inilah sebabnya para tim BKN tahu, oh ternyata ada orang yang mengontrol PC secara jarak jauh. Jadi dia mendapatkan nilai yang paling tinggi. Zoho Assist is one such online remote support tool. You can see the remote screens getting updated instantly, which makes you resolve issues quicker. This makes a world of difference with the time you have. Nah ini unik nih. Akan banyak potensi pertanyaan dari sini. Oke, jadi dari luar itu bisa mengendalikan komputer lu sehingga bisa menjawab lebih mudah. 110 soal tuh bisa dijawab dalam 30 menit bre. Kalau ada banyak sekali orang yang ngebantu. Dan di luar itu bisa searching jawaban seleksi di Google. Dan ini jelas sangat tidak fair dengan peserta lain. Sebenarnya gue pribadi tahu ada emang aplikasi yang bisa mengontrol dari jarak jauh komputer lu. Kenapa gue tahu? Temen gue laptopnya rusak. Ini salah satu manfaat dari Zoho Assist ya. Dia gak bisa mereparasi laptopnya sendiri. Akhirnya dia menyuruh temannya yang dari jauh buat benerin laptopnya. Ya kali bre, bawa temen Jogja ke Jakarta cuman benerin laptop. Pakai aja. Tapi gak pakai Zoho Assist, pakai TeamViewer. Lu tahu yuk, di kaosnya itu kan ada sponsor tuh. Nah pakai itu aplikasinya, TeamViewer. Starting a remote control session with TeamViewer is simple. Ya sama kayak gitulah. Rumornya Maguire sering blunder gara-gara dari jarak jauh ada yang ngendalin kakinya bre. Makanya dia jadi pembantu. Intermezzo saja ya. Oke, pertanyaannya, kenapa nih bocah bisa make Zoho Assist? Kenapa bisa install Zoho Assist? Kalau lu ikut CPNS atau P3K itu bakal langsung lo diarahin ke aplikasi soal tertentu. Lu duduk di hadapan laptop atau komputer lu dan langsung aplikasi soal gitu. Lu bayangin aja, misalnya, oke gue bakal install Zoho Assist.
Tapi kan kalau misalkan kita exit keluar dari aplikasi itu kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Ini gimana cara bukanya nanti? Ini nanti kalau misalkan gue buka harus pakai izin ini, pakai izin itu. Jadi ribet gitu. Ya kalau misalkan gue ikut CPNS atau P3K, ya gue gak bakal nyentuh apa-apa di situ. Gue bakal exit dan ya hanya fokus di soal aja, ngejawab soal. Dan itu bakal ngebuang waktu gue secara cuma-cuma. Nah, kenapa orang ini bisa menggunakan Zoasis? Artinya aplikasi ini sudah ada dong sebelum dia ngerjain soal. Pertanyaannya, lo kok bisa? Usut punya usut, ternyata ini nih. Hingga kini sudah ada 59 nama peserta yang didiskualifikasi. Satu diantaranya merupakan peraih nilai tertinggi peserta CPNS se-Sulawesi. Ini kayaknya bukan hanya se-Sulawesi deh, se-Indonesia deh, yakni 510. Didiskualifikasi peserta di kuatnya dengan surat pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan CPNS 2001 oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadi ini komplotan ya, 59 orang loh yang bersindikat untuk curang di CPNS 2001 ini. Gak mungkin dilakukan sama satu orang atau dua orang, terlalu berisiko. Terus pengumuman hasil SKD katanya didiskualifikasi. Ini datanya nih. Jadi dia berada di urutan 49. Lihat no, sudah setara sama gak ikut dan keterangannya bilang dis. Dis maksudnya itu didiskualifikasi ya, bukan disayang-sayang. Ini kalau dipikir-pikir ya, dia wajar aja sih mematok SKD setinggi-tingginya. Karena di sini dijelaskan formasi Brian ini, maksudnya formasi yang dia pilih itu satu loh, hanya mengambil satu formasi. Terlebih nilai SKD kan cuma 40%, sedangkan SKB 60%. Jadi pikir dia ya udah gua maksimalin SKD gua. Takutnya nanti ketika di SKB malah kesalip. Ternyata ketahuan. Dia itu memilih formasi perancangan peraturan perundang-undangan, minimal pendidikan S1 hukum tuh. Dan sebenarnya juga kalau semisal dia lolos nih, ini permisalan aja, dia itu bakalan terpaut 112 poin SKD. Waduh, gila banget. Kalau gue mah udah deh, kalau misalkan gue nomor 2 ya udah deh, gue nyerah aja deh. 112 lagi, kayak udah naruh sebelah kaki nih mah. Kalau dikonvert ke nilai akhir, itu mah udah unggul 44,8 poin. Yang kalau dikonvert ke SKB itu nilainya 75. Artinya kalau mereka harus bertanding lagi di SKB, Arfan Syakur nih harus di atas 75 poin dari poin Brian ini, atau harus bisa lebih banyak benar sebesar 15 soal. 15 soal harus lebih banyak benar. Waduh, ngeri sob, ngeri. SKB lagi yang sudah terjurus gitu, yang sudah soalnya itu memang didesain untuk formasi tertentu. Pengen tahu gak sih nilai tiap-tiap indikator Brian? Ini gue beritahu nih. Gue bakal bedah sebedah-bedahnya sampai clear, sampai lu notice kalau tahun lalu ada kecurangan SKD seperti ini, jangan-jangan tahun ini ada juga. Gue gak mau buat video kayak gini lagi, jadi mendingan lu waspada aja. Oke, ini dia nih nilainya. Brian Teguh Tosuli, peserta seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS 2001 Pemprov Sulbar di gedung PKK Sulbar Jalan Abdul Malik Pratana Endeng Mamuju. Brian meraih total skor 510. Adapun rincian skornya yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK sebesar 130, tes intelijensi umum atau TIU itu 170, dan tes kepribadian atau TKP itu 210. Brian merupakan adik kandung camat Kalumpang, yakni Bram Tosuli. Wow, berarti TWK dia bener 87% dari nilai yang ada. TIU dia bener 97%, hampir 100%, cuma satu soal yang salah. Dan TKP dia bener 93%. Amazing bro, amazing. Jadi gini guys, kan sekarang tuh proses CAT ya, dan real score-nya itu ada di YouTube. Jadi kita bisa ngelihat proses SKD dari Brian ini. Rekam digitalnya masih ada. Lu bisa tonton di YouTube UPT BKN Mamuju. Tapi biar gue rangkum dengan komentar dari salah satu pecinta sosok peraih nilai SKD ini. Namanya Erike OP 5971. Dia bilang menit 6.16 skor 47. Nah, skor 47 itu peringkat 40 tuh, masih peringkat 40. Menit 19.15 itu skor 45. Langsung jatuh dari urutan 40 ke urutan 191 karena tidak ada penggerakan selama 13 menit. Mungkin dia izin berak. Woi, santai bre. Jangan langsung berak dong. Udah, kalau misalkan lu cinta sama Brian, jangan terlalu nafsu dong bilang berak. Santai. Jadi kebayang ya, peringkat 1 itu pernah berada di peringkat 151.
Habis itu menit 22.20 skor 104, langsung melambung naik 60 poin selama 3 menit. 12 soal dalam 3 menit artinya 1 menit 4 soal. Sedangkan rata-rata atau biasanya itu 1 menit 1 soal. Emang luar biasa sih kalau misalkan 1 menit bisa menyelesaikan 4 soal. Menit 31.52 skor 114, naik 10 poin doang selama hampir 10 menit. Berarti ngerjain 2 soal selama 10 menit. Ya kalau misalkan stuck ya gak apa-apa. Maksudnya wajar aja kalau misalkan 2 soal selama 10 menit. Nah ini berada di peringkat 75 nih, dari 39 ke 75. 3748 skor 177, naik 60-an poin selama 6 menit. Artinya 1 menit bisa nyelesain 2 soal. Oke lah, ini masih bisa diterima gitu. Dan ini berada di peringkat 28, naik langsung. Terus 4541 skor 212, naik 40-an poin selama 8 menit. Nah ini masih di peringkat yang sama 28. Terus 1 jam 1 menit 7 detik itu skornya 404. Wow, hampir 200 poin selama 15 menit. Nah ini langsung dari peringkat 28 menuju ke peringkat 2. Emang sih rada luar biasa lah, 200 poin selama 15 menit. Terus 1911 itu skornya 434 dan itu masih peringkat 2. 11712 skor 483, naik 50 poin dalam 8 menit. Nah ini menjurus ke peringkat 1. Terus habis itu dia bisa mempertahankan lah, tapi nilainya makin naik. 12518 skornya 508, itu peringkat 1, mempertahankan posisinya. Jam 33 menit 27 detik, skor 510, peringkat 1. Dan waktu diwawancara dia bilang untuk para peserta SKD 221 tetap semangat dan berusaha dalam mengikuti ujian. Saya cuma memberikan pesan agar tetap semangat dan terus belajar. Yang terpenting minta restu dari orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ucap Erike OP 5971. Sebenarnya gue ada konten yang ngebahas tentang SKD nih. Lebih tepatnya kekurangan SKD. Karena jujur SKD tuh rada kurang fair menurut gue. Harusnya BKN sudah sadar kalau ada kejanggalan ini. Masalahnya ini terulang-ulang dan harusnya emang harus direvisi sih. Nanti dah gue bakal bahas lebih dalam lagi di konten selanjutnya. Gue berharap pemerintah bisa ya nonton lah, setidaknya notice lah sama video gue. Gue bahkan bakalan ngedemoin. Nah di kalimat terakhir tuh, di akhir kalimatnya itu ternyata Brian ini merupakan adik kandung Camat Kalumpang, yakni Bram Tosuli. Ada beberapa yang mengaitkan intervensi dari kakaknya. Oh jangan-jangan ini ada kaitannya sama kakaknya nih. Jangan-jangan kakaknya itu ikut campur. Tapi gue gak mau masuk ke situ. Itu bukan ranah gue. Biar orang-orang menduga aja. Dan gue gak punya bukti kalau memang kakaknya itu mengintervensi. Sebenarnya kalau nilainya emang murni 510 tanpa sindikat kecurangan, ini bisa saja ya menjadi kisah inspiratif. Lo tau gak sih bahwa sebenarnya ini bukan kali pertama dia ikut seleksi CPNS. Tahun 2019 dia pernah juga ikut dengan raihan total SKD sebesar 248. Ini jauh banget dari yang sekarang nih, yang 510 nih. Ini awalnya banyak yang kagum dan salut dengan Brian. Pasalnya pada tahun 2019 kemarin Brian hanya memperoleh skor 248 yang membuatnya tidak lolos saat itu. Oh, berarti tahun itu tidak lolos ke tahap SKB bahkan. Memang rada jauh dari sekarang, tapi kalau nggak ada berita kecurangan ini, bisa saja loh ini menjadi pemantik buat generasi-generasi selanjutnya. Mungkin generasi selanjutnya bilang kayak gini, ih gila, dulu ada orang yang pernah dapat nilai 248, tahun berikutnya bisa reverse ke 510. Bisa yuk, bisa. Tapi malah mencederai BKN. Orang mana dulu pernah bilang SKD bisa dicurangi? Sekarang ada nih. Itu kan yang tercemin di publik. Kayak seakan-akan SKD itu susah diakalin. Sebenarnya stigma masyarakat bisa aja loh berubah gara-gara ini nih. Jangan-jangan ada modus lain supaya curang di SKD. Nanti lama-kelamaan masyarakat gak percaya lagi sama pemerintah. Susah bro jadi pemerintah. Karena walaupun pakai AI, tapi selama ada niatan buruk ya terus aja ada modus-modus lain yang mungkin kita tidak kepikiran gitu. Aku mikir gimana ya caranya biar ini terselesaikan. Panitianya pakai AI, oknumnya juga pakai AI. Sama-sama pakai AI. Terus gimana bang solusinya? Celah pakai nanya gua lo. Minta aja sama pemerintah. Emang yang buka seleksi gua apa? Biarkan pemerintah bingung dengan apa yang ada. Bercanda bre. Intinya gini, gua angkat berita ini bukan semata-mata ingin menjatuhkan Brian Teguh Tosuli ini. Gua lahir batin gak ada masalah sama dia. Gua gak tahu dia siapa, keturunan mana.
lahir di mana, ulang tahunnya kapan, gue gak tahu tuh. Kalau lu mau mengkritik jangan ke Brian saja. Mereka sindikat. Ada 59 orang yang berkomplot di sini. Kebetulan Brian ini peringkat tertinggi. Ya pantas dia mendapatkan beban yang lebih berat daripada 58 orang lainnya. Harusnya bagi rata aja, jangan dipukul sama satu orang Brian saja. Gue gak mau gue suatu saat buat video yang kayak gini lagi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, tujuan mereka tuh cuma satu, yaitu pengen hidup, pengen cari kerja, pengen ngerubah nasib lah, pengen dapat gaji. Tapi caranya yang salah. Maka dari itu, kalau mau benci sama caranya, bukan orangnya. Karena orang bisa saja berubah sewaktu-waktu, tapi praktek kayak gini akan selalu ada. Jadi bencilah caranya. Kalau butuh info tentang CPNS P3K 2023, lu bisa subscribe di channel. Nanti gue bahas SKD juga. Tentu kalau sama Komo Channel akan dibahas sampai tuntas dengan cara yang unik. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue dari Komo Channel. Terima kasih.